Oke, Jebret Tim dan juga Jebret Tim juga ya subscriber gue ya. Jadi tadi gue udah cabut karena udah ngomongin tentang pelanggaran keras yang dilakukan di PS AH Pati dan juga Persiraja. Tapi gue nanggung nih karena gue akan ada kerjaan besok di Hari Olahraga Nasional sehingga tidak bisa tapping lagi. Mendingan gue tappingnya sekarang jadi udah tayang besok ya. Nah gue mau ngomongin juga masih utang kalau tentang review pertandingan gue masih utang. Tapi gue mau ngomongin tentang wasit. Nah ini kan juga rame sekali dibicarakan bagaimana sih wasit masih banyak kesalahannya. Wasit kok offside aja gak ngerti aturannya. Wasit kok penalti aja kiper gerak-gerak gak tahu rulesnya. Dan juga wasit pokoknya ini menjadi PR kan gitu kira-kira. Nah gimana Len pandangannya? Nah pandangan gue gini, gue jujur ya untuk memulai di Liga 1 ini setelah ratusan hari tidak bertugas walaupun ada Piala Menpora. Tapi jujur ini adalah persiapan gue yang paling minim. Kenapa? Karena yang pertama waktu itu masih diundur-undur ya. Udah rubah schedule, udah mulai persiapan, nggak jadi. Akhirnya kemarin benar-benar jadi, hayu aja dulu, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah kondisi kebiasaan. Kondisi kebiasaan gue untuk ngoceh udah jauh berkurang. Jadi ketika kemarin gue udah info, gue bilang, gue kalau misalnya play by play back to back nih 2 pertandingan langsung dengan tempo yang disuruh tinggi dan cepat, kayaknya gue nggak bisa deh. Kenapa? Karena memang itu perlu dibiasakan lagi. Nah, akhirnya waktu minggu lalu gue dikasih pertandingan pertama sama pertandingan ketiga kan, supaya yang di tengah-tengahnya gue bisa istirahat dulu. Dan itu berjalan dengan lancar. Walaupun secara waktu kalau gue udah prima, udah terbiasa lagi, gue lebih seneng langsung supaya baliknya juga lebih cepat dibandingkan ada jeda dulu nunggu gitu loh, kayak waktu 3 jam lagi nunggu baru mulai lagi, mau pergi ya nanggung, mau duduk atau tidur juga gantung gitu loh. Nah tapi karena gue sendiri yang bilang kalau 2 pertandingan langsung nggak bisa ya, maka diakalinnya kayak gitu. Dan gue baru kemarin tuh ketika nunggu gue merasa gue bisa recharge. Biasanya kalau suruh nunggu tuh gue lama banget sih gitu kan, mendingan langsung. Jadi ketika gue menyadari ada yang kurang dari gue kemarin, ada yang gak greget, ada yang gak maksimal, gue sendiri tahu diri gitu bahwa memang ini karena gue juga memang perlu lagi untuk terbiasa lagi dengan ritme ini gitu. Nah gue rasa sama juga dengan pemain. Ketika banyak yang cedera di atas menit 60, banyak yang udah kelihatan habis fisiknya. Menurut gue juga sama, mereka sedang dalam posisi yang selama ini udah nunggu, jadi enggak, akhirnya jadi. Yang ada sekarang ya jalan dulu aja. Sehingga perlu adjustment, berapa pertandingan asal konsisten ini langsung berjalan terus, akan kembali ke kondisi mereka. Nah, bagaimana dengan wasit? Menurutku juga sama teman-teman. Ketika dia sudah lama tidak memimpin pertandingan resmi seperti ini, bahkan mungkin pertandingan gak resmi pun gak bisa karena waktu itu benar-benar kita lapangan bola pun yang fun football, yang amatir juga gak bisa dipakai. Tentu bagaimana mereka membuat keputusan juga pasti berbeda dengan ketika mereka sudah reguler lagi, udah biasa lagi untuk memimpin sebuah pertandingan. Betul, ada beberapa hal yang mendasar bahkan kok bisa enggak diputuskan oleh wasit. Padahal wasit juga sudah dibantu hakim asisten wasit, hakim garis maupun fourth official sekarang pakai alat komunikasi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Menurut gue sama teman-teman, bahwa memang ini masih baru ya, masih baru. Jadi kita perlu memberikan dulu waktu, kita perlu untuk juga
memanusiakan dulu semua pihak-pihak yang dalam Liga 1 ini untuk kembali ke ritmenya, kembali ke performanya. Nah, gue tahu banget dengan sekarang ini kecintaan pada klub, lalu juga tentu saja kecintaan pada pertandingan, tentu saja juga terutama kalau misalnya akun-akun sepak bola ya perlu untuk ada sesuatu isu yang dinaikin supaya engagementnya juga tinggi. Nah ini kadang-kadang menurut gua juga memojokkan yang memang siapapun yang figur itu ya harus siap dengan kondisi yang sekarang seperti itu. Tetapi menurut gua kita bisa juga lebih bijak. Jadi kalau emang akun-akun tersebut naikin isu itu ya berarti kita yang bukan pemilik akun memberikan komennya lebih bijak. Dan untuk pemilik akun juga gue pikir kita harus ngambil angle-nya apakah udah seimbang atau belum gitu loh. Gue pernah bilang di acara Depdagri, kalau emang lo membuat tarikan garis VAR kepada wasit kita, sementara kita belum ada VAR, bagaimana kita mau membuat penilaian? Sementara di luar saja harus perlu ditarik di garis karena ada VAR-nya. Dan kalian tahu kadang-kadang udah ditarik garis aja keputusan wasitnya tetap tidak memuaskan salah satu timnya. Nah apalagi kita gak pakai VAR, terus lu mencoba cari pembenarannya dengan tarikan garis VAR itu. Lalu membuat dan membuka opini bahwa ini keputusannya gimana. Nah, kan itu tidak apple to apple guys. Kemudian yang kedua, ketika lo membuat dan mencatat 2 kesalahan wasit, apakah lo juga mencatat berapa kali wasit tersebut membuat keputusan selama pertandingan? Seandainya lo menarik kesimpulan, membuat catatan 2 kesalahan wasit yang fatal, kemudian lo mencatat keputusan wasit secara keseluruhan ada 50. Nah, berapa juga keputusan wasit yang mutlak benar dan itu diputuskan? Berapa pula keputusan wasit yang 50-50? Misalnya kayak gitu. Benar bahwa wasit harus zero mistake. Tapi sekali lagi kita yang sepak bolanya masih belum bisa dibilang sebagus di negara Eropa sana, justru mereka yang udah pakai VAR duluan dan goal line teknologi. Nah kita kan belum. Jadi menurut gua kurang fair gitu loh, dan lu bayangkan tekanan yang dihadapi oleh wasit. Nah nanti tinggal kita buat perbandingan dari apa yang gue bilang. Misalnya seandainya dari 100% keputusan wasit memang sampai 10% tuh banyak yang ngawur, ya tentu dari komisi wasit maupun pihak yang berwenang pasti akan juga memberikan penilaian kepada wasit tersebut. Sehingga akan ada tindakan-tindakan dan langkah-langkah apa kepada wasit tersebut. Baik itu pilihan pertandingannya ataupun dia mungkin dikasih pelatihan lagi dan lain sebagainya. Nah, tetapi ketika memang dari 100% dia membuat kesalahannya 0 sampai 5%, apakah itu bisa dikategorikan bisa diterima atau enggak? Nah, standarisasi seperti itu kan juga kita belum pegang. Sehingga bagi gue gue juga orang yang sering gregetan ya dengan keputusan wasit, jujur. Apalagi kalau kita bicara misalnya isu-isu dulu lah bahwa wah kalau wasit tuan rumah terus nanti last minute segala macam ada penalti dan lain sebagainya. Tapi gue buang itu dulu dengan awal di Liga 1 ini dulu. Gue lebih memperhatikan yang tadi bahwa kita punya nggak ukurannya dengan keterbatasan teknologi ini, dengan baru pertama kalinya bergulir setelah sekian ratus hari, dengan kondisi wasit kita seperti sekarang, ada nggak ukurannya bahwa dia akhirnya bisa kita bilang wasit yang jelek ketika berapa persen banding berapa persen nih keputusannya. Gua memang tidak punya klub ya sehingga mungkin tidak bisa ikut merasakan. Ya iya kalau dia 99%-nya benar semua tapi 1%-nya akhirnya membuat tim gua kalah gimana? Itu udah pasti ada juga yang akan komen seperti itu. Tapi yang tadi gue bilang itu semua harus diukur dan ditelaah lagi dari sisi mana.
Nah, ketika ukuran itu udah jelas, lalu kemudian juga ada lembaga yang mengawasi wasit ini juga melakukan pekerjaan dengan jelas. Komentator online juga melakukan pekerjaannya dengan meramaikan di sosmed dan lain sebagainya. Dengan kerangka dan aturan yang udah ada, maka tentu juga nanti langkah apa yang bisa dilakukan kepada wasit tersebut itu dilakukan oleh badan otoritas yang memang melakukan itu gitu loh. Jadi sekali lagi ketika kita belum ada teknologi yang lengkap, pertandingan baru dimulai, ukurannya juga belum pas, gue rasa kita jangan selalu dan melulu langsung memojokkan daripada keputusan-keputusan tersebut. Kita nikmati dulu aja, Liga 1 udah kembali dimulai. Ketika udah mulai terbiasa, ada kan orang yang bilang kan ketika lo mulai kebiasaan tuh 30 hari nonstop. Nah misalnya kayak gini, katakanlah ini berjalan sebuah liga ini setiap minggu udah mulai berjalan sebulan 2 bulan. Nah di situ kita akan bisa lihat juga, kita evaluasi lagi juga. Badan yang berwenang juga mengevaluasi lagi. Gimana nih keputusan-keputusan wasit, apakah sudah lebih baik apa belum? Oke guys, bukan so bijak, bukan so ngebelain, tapi gue punya keresahan yang sepertinya tidak adil kalau kita kasih beban itu terus kepada wasit di tengah kondisi yang seperti ini. Tapi juga tentu catatannya, wasit pun harus dengan adanya lembaga independen dari sosmed ini harus bisa lebih fokus, harus bisa lebih tepat dalam mengambil keputusan dan harus bisa lebih pasti dan memberikan pertanggungjawaban ketika dia ditanya kenapa dia membuat keputusan itu. Itu aja dari gua tentang wasit di 2 minggu Liga 1 ini dimulai. Kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan sharing lagi dengan topik-topik lainnya seputar olahraga dan lain sebagainya di Radot Valen Channel. Sampai ketemu lagi guys. Thank you.